Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, penuhi hati kami, penuhi jiwa kami dengan firman-Mu. Kami sadar Tuhan, di dunia ini tidak ada yang memenuhi sampai cukup kedalaman hati kami. Harta benda yang kami miliki terasa kurang dan kurang adanya. Prestasi, perbuatan baik terasa kurang karena kami manusia yang Engkau ciptakan dan kehausan jiwa kami hanya dapat dipenuhi melalui kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menguraikan atau setiap kami yang mendengarkan firman. Untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan ya. Bulan November ini kita akan memasuki satu tema yang diberikan oleh Musa Ferry untuk membahas buku ini saudara ya. Significance, bagaimana pencarian nilai diri saudara ya. Satu pembahasan tentang bagaimana saudara dan saya memaknai diri saudara. Ya, saudara kita perlu belajar dari banyak pemikiran ataupun teolog-teolog yang mendahului kita saudara ya. Tapi kita harus ingat bahwa yang menjadi sumber utama kita adalah Alkitab. Sola Scriptura, ya semuanya harus standarnya, referensinya Alkitab. Ada kebenaran-kebenaran di luar, ada pemikiran-pemikiran, tetapi kita harus ingat tidak boleh bertentangan atau berbeda dengan Alkitab. Saudara, sedikit yang sangat berkesan kalau saudara belajar tentang katekisasi saudara ya. Ini yang menulis, saudara tahu Alkitab ditulis berapa orang? Lebih dari 40 orang. Dan bisa memiliki pemikiran yang sama tentang Allah. Dan bukan hanya itu, dalam berapa masa waktunya? Minimal 1.500 tahun. Kalau yang nulis kitab yang pertama itu Musa, kira-kira 1.500 tahun sebelum Masehi. Dan Yohanes pada awal abad ini. 1.500 tahun, orang menulis tentang Allah bisa memiliki konsep yang sama. Ajaib enggak? Saudara lihat aja buku catatan sejarah Indonesia tentang G30 SPKI aja mau direvisi saudara ya. Masih belum 100 tahun. Orang bisa memiliki pandangan tentang sebuah peristiwa berbeda. Alkitab, sola scriptura itu baik. Ya, dan tidak boleh ada kebenaran yang bertentangan. Ya, kebenaran umum, wahyu umum pun sejalan dengan Alkitab. Namun kita juga perlu belajar dari buku-buku para pemikir teolog-teolog itu saudara ya. Kita perlu pelajari. Dan salah satunya Robert McGee ini saudara ya. Dia menulis tentang bagaimana manusia menilai dirinya. Dan seringkali manusia terjebak. Bahkan kadang perbuatan atau perform itu membuat seseorang menilai dirinya dengan salah. Itu sebabnya kalau kita nanti mau baca buku ini sangat baik saudara ya. Karena selama 4 minggu ya hamba-hamba Tuhan akan menguraikan dan akan menjabarkan dan bagaimana seharusnya saya dan saudara dalam menyikapi hidup ini. Satu tema yang saya angkat di sini, hidup karena anugerah. Saya yakin kalau saudara sudah beberapa kali ke gereja, hidup tentang anugerah ini biasa. Dan kita tahu pengajaran Calvinis mengatakan bahwa keselamatan ya bukan karena perbuatan kita. Siapa yang tidak tahu? Semua tahu. Tapi yang jadi pertanyaan begini saudara ya, apakah dalam kehidupan saudara real, nyata, kita tinggal dalam anugerah? Atau tanpa sadar
kita hidup dalam tekanan, dalam tuntutan, dalam kadang-kadang kita merasa kalau ada sesuatu yang tidak saya lakukan atau penilaian orang yang berbeda terhadap saya, mulai kita, kita tidak lagi hidup di dalam anugerah. Itu sebabnya yang menjadi dasar dari kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Saudara, saya ajak saudara membaca bagian ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ini dasar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan seharusnya orang yang memahami hidup dalam anugerah, ketika dia mengalami kegagalan, dia tidak akan merasa hancur atau kehilangan pengharapan. Dia tetap akan memiliki semangat dan berusaha. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan prestasi yang baik, dia juga tidak kemudian menjadi orang yang sombong. Karena dia tahu ini anugerah, bukan karena pencapaian, bukan karena prestasi. Namun kondisi dunia kita, ya saudara, kita lihat kondisi dunia kita menghargai seseorang mendapatkan makna diri atau nilai diri, ya. Dunia menghargai nilai diri lewat prestasi. Jika kita gagal, kita tidak dihargai. Ini wajar. Jadi kalau kita kerja bolak-balik terus penghasilannya dan kita nggak berhasil, pindah sana, pindah sini, bahkan mungkin dikeluarkan karena satu dan lain hal, mungkin karena kita kurang perform, kita kurang pandai, lama-lama kita merasa diri kita, aduh aku tidak berharga, aku gagal. Dan itu juga ada dari kecil saudara, pemikiran-pemikiran itu. Kalau kita menjadi anak yang pintar, kemudian kita dipuji, lalu kita senang. Tanpa sadar, kita pun saudara kemudian, apakah ada yang salah dengan ini? Boleh dibantu? Apakah ada yang salah? Kita pun berpikir bahwa Tuhan memiliki nilai diri kita seperti dunia. Maka kita menganggap kalau saya rajin berdoa, Tuhan sayang. Kalau saya tidak ke gereja, itu lain cerita. Mungkin Tuhan tidak suka dengan saya. Kemudian kita berpikir lagi, adakah sesuatu ini bergetar di sini, tapi di situ enggak ya. Kalau saya pelayanan banyak, kalau saya mendapatkan belajar prestasi, Tuhan pasti kagum. Itu dalam pikiran kita sadar atau tidak. Nanti kalau pelayanan kemudian dicemooh, dianggap tidak berhasil, mulai kita mulai kita kesal, marah, dan merasa gagal. Kalau saya berbuat dosa, kemudian kita merasa Tuhan pasti tidak mau dengan saya. Padahal saudara, Tuhan mengasihi kita, ya. Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, persepsi dunia tentang diri kita, ya, nilai diriku tergantung pada apa yang kita lakukan. Kalau saya sukses, saya merasa bangga, ya. Saudara-saudara kadang-kadang ya minta maaf nih kalau saudara datang ke gereja dengan mobil merek tertentu, dengan jas, dengan nama tertentu, sepatu tertentu, saudara mungkin akan berjalan dengan tegap gitu saudara ya. Tapi kalau kaosnya lusuh, pakai sendal, kemudian yang jaga itu jasnya sudah keren, saudara masuk mungkin saudara merasa kecil. Itu berarti penilaian diri kita itu bergantung pada apa yang melekat pada kita.
Apakah Tuhan memperhatikan itu? Ya, bukan salah kita pergi ke gereja dengan baik. Ya, saudara yang perempuan khususnya minta maaf nih. Waktu mau ke gereja mandi pakai minyak wangi, pakai make up berapa menit? 5 menit cukup? 10 menit cukup? 1 jam Pak katanya gitu ya. Gitu ya 1 jam. Oh ya bagus, saudara kesini jadi wangi, banyak yang memperhatikan gitu ya. Tapi pertanyaannya ketika saudara mau ke gereja, itu mau bertemu siapa? Bertemu Tuhan. Tuhan perlu itu. Atau Tuhan memerlukan ketika saudara mau ke gereja, oke gak apa-apa saudara persiapan pakai segala macam 1 jam. Saudara sudah saat teduh belum? Berdiam diri. Wah gak ada waktu Pak, tadi waktunya mepet jadi gak sempat saat teduh, gak sempat berdoa. Naik motor langsung tancap, ada orang yang motong kita maki-maki. Jadi kita ke gereja yang kita utamakan cuman perform. Cuman apa yang nampak, apa yang bisa dinilai. Saudara-saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan berkata, dalam Matius 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kalau saudara lagi kepayahan, kerja sana sini, gagal, tidak dihargai, datang masuk ke rumah Tuhan, berlutut. Tuhan menanti saudara, nggak perlu mandi juga nggak apa-apa saudara ya. Tuhan menanti saudara. Tuhan tidak nunggu saudara mesti pakai pakaian rapi, mesti saudara berhasil, tidak. Tuhan melihat saudara sebagai umat tebusannya. Itu sebabnya kadang-kadang kita memaknai diri kita dengan salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi perangkap di dalam kehidupan kita. Kita takut tidak diterima. Kita merasa kalau saya tidak dihargai, hancur saya. Buat apa saya di dunia ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya dapat nilai bagus, saya dipuji, saya senang. Oke, betul, dipuji senang. Tapi kalau saya berbuat tidak benar, kalau saya berbuat benar, saya baru disayang. Kalau saya gagal, saya takut lagi. Saudara, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita terus-menerus, lalu kita memaknai diri kita atas keberhasilan, atas perbuatan, atas apa yang kita lakukan, saudara, kita mulai menilai diri kita, memaknai diri kita atas apa yang kita lakukan. Padahal Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika, kapan saudara? Ketika saudara sudah berhasil, baru Tuhan terima saudara. Ketika saudara sudah mendapat jabatan tertentu, saudara diterima Tuhan. Atau saudara dalam keadaan berdosa, Yesus mau mati di kayu salib untuk saudara. Bukankah itu terjadi pada salah seorang yang disalib? Dia penjahat besar, dia layak dihukum. Tetapi ketika dia memandang Yesus, dia tahu bahwa ini orang yang tidak bersalah, ini orang yang benar, tapi dihukum. Lalu dia mengakui dia. Hanya berkata, Yesus ingat aku kalau engkau pulang ke rumahmu. Dia masuk surga, Alkitab mencatat. Ketika manusia belum melakukan perbuatan, dia percaya saja sudah masuk surga. Wah kalau gitu enak ya Pak. Kalau gitu saya percaya saja lalu kemudian hidup saya sembarangan. Ini ngaco saudara. Ini teologi yang ngawur, kalau kemudian mendapat keselamatan lalu kita boleh berbuat seenaknya. Tidak demikian, itu juga sesat saudara ya. Tapi yang jelas kasih-Nya tidak bergantung pada apa yang kita lakukan. Yesus mengasihi saudara apa adanya. Lalu bagaimana sikap kita? Bukankah kita tahu kebenaran yang sejati yang kita baca tadi ya? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebagian orang ada yang merasa ketika dia jatuh bangun dalam dosa, lalu menjadi orang yang inferior.
Tetapi ada orang yang melakukan ini itu kemudian berhasil merasa dirinya hebat, menjadi superior, merendahkan orang lain. Orang yang hidup dalam anugerah, kalaupun dia tidak berhasil, dia tetap melakukan yang terbaik. Kalau dia berhasil, dia tidak sombong karena dia tahu itu pemberian. Ini bedanya. Dunia mengajarkan tentang harga diri, nilai diri dengan rumusan tertentu. Sehingga menjebak kita. Seolah-olah kita baru oke kalau orang lain ngomong oke. Seolah-olah kita baru oke kalau kita sudah melakukan ritual-ritual tertentu. Itu sebabnya kita ingat saudara ya, apa yang sudah Tuhan katakan. Identitas kita di dalam Kristus. Ini yang menjadi terpenting. Ya, bukan apa yang engkau lakukan. Engkau itu berdosa sudah dibenarkan gitu ya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan Allah yang baik. Bukan semua perbuatan baik menurut saudara. Tapi perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pada bagian ini saya ingin memberikan penekanan. Kadang-kadang kita pikir yang penting ini rencana saya baik. Tujuan saya baik. Oke saudara. Yang menurut saudara baik, apakah menurut teman saudara baik? Belum tentu. Ya, saya punya anak ya ketika SMP, ya namanya Angel, saya ajarkan. Angel, kamu mesti tahu bahwa perbuatan baik menurut kamu belum tentu baik untuk adik kamu. Kamu punya rencana, punya kehendak yang baik untuk hidupmu. Kalau saya tanya tentang rencana masa depan, kamu pasti punya rencana yang baik untuk hidupmu. Tetapi, belum tentu baik buat papa, buat mama, ataupun adik kamu. Jadi saya mulai ajarkan ke dia, cari bukan hanya rencanamu, kehendakmu, cari kehendak Tuhan. Perbuatan baik apa yang Tuhan persiapkan. Dunia mengatakan kalau kamu mencapai prestasi tertentu, wah itu baik. Tuhan tidak semata-mata begitu, saudara. Ada sesuatu yang lain. Itu sebabnya jebakan-jebakan ini yang kemudian menjadi kita hidup dengan nilai diri yang salah. Karena itu Alkitab berkata, hati-hati supaya jangan ada orang yang menawan kita, ya, dengan filsafatnya yang kosong, yang palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, pada masa saya mulai pelayanan, jadi awal 2000-an itu, saudara, waktu itu mungkin tokoh-tokoh motivator mulai bermunculan, saudara kalau ingat itu ya. Waduh, saudara, ketika saya pelayanan lalu saya diminta untuk tolong ceramah tentang bagaimana kita sebagai anak-anak muda memiliki keyakinan diri, confident. Saya persiapan saudara ya. Tetapi ketika saya bergumul, apakah betul saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang confident, titik. Orang yang percaya diri, titik. Betul apa salah saudara? Dalam pergumulan saya ngomong kalau saya percaya pada diri saya, dasarnya apa? Maka saya ubah temanya, percaya diri karena Kristus mengasihimu. Karena Kristus memilihmu, menerima kamu apa adanya. Psikologi sekuler mendasarkan pemikirannya dengan pemikiran humanis. Manusia itu ciptaan yang hebat. Manusia itu bisa seperti Tuhan. Apapun yang dia inginkan, kalau dia yakin, dia berusaha, pasti bisa. Itu tokoh-tokoh motivasi, ya, para motivator sumbernya di situ. Tapi kalau orang Kristen tahu, kita ciptaan hebat, betul. Memang Tuhan ciptakan kita hebat. Tapi kehebatan itu berasal dari Tuhan. Bukan kita yang hebat, Tuhan yang hebat. Yang memberikan karunia kepada kita. Sehingga kalau kita gagal, ya kita berusaha lagi. Kalau kita berhasil, kita tidak sombong. Orang-orang yang mendapatkan nilai diri yang benar, mau gagal, mau berhasil, dia tetap menjadi orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan,
dunia memberikan jebakan yang demikian, saudara. Iblis telah membuat kita terperangkap dalam penilaian diri yang rendah dan membawa kehancuran. Kalau kita gagal, kemudian kita merasa inferior, kita minder, dan kita tidak berani datang kepada Tuhan. Ya, saya harus memenuhi standar tertentu agar saya merasa baik. Kemudian yang ketiga, kita menjadi budak kesempurnaan. Kadang kita pengen terus yang baik, terus yang baik. Melakukan yang baik, melakukan yang terbaik itu tidak masalah, saudara. Tapi kalau terus menerus ingin, nggak puas, pengen yang baik, nggak puas. Nah ini masalah, saudara. Akhirnya kita punya rasa takut gagal. Akhirnya kalau nggak kita memarahin, kita mau memarahin diri kita kan kadang enggan. Lalu yang kita marahin orang lain. Ketika perform Natal misalnya ya, waduh kurang sedikit. Waduh kenapa kurang begini? Yang dimarahin down mentalnya, yang marahin merasa superior. Merasa harus sempurna. Saya tanya, ketika kita melayani Tuhan, yang pertama kali, yang perlu diutamakan, hatinya atau skillnya? Tadi yang pelayanan sudah berdoa ya. Tapi saya tanya, berdoanya rutinitas atau betul mau bersandar Tuhan? Ada satu gereja, waduh persiapan pelayanannya, setiap yang pelayanan diminta puasa dulu 1 hari. Wah luar biasa saudara ya. Jadi yang mau pelayanan selalu puasa. Sudah lama-kelamaan, udah gak puasa gak apa-apa. Yang penting berdoa. Sekali lagi, ya perform yang baik oke, skill yang baik oke. Tapi yang Tuhan lakukan, yang Tuhan lihat bukan kehebatan alat musik, tapi hatimu bersih enggak? Jangan-jangan waktu main musik atau perform pikirannya yang lain. Habis ini apain, habis ini ngapain? Ya, Tuhan melihat hati. Itu sebabnya Tuhan tahu. Kadang-kadang ada jebakan-jebakan perform yang membuat kita kemudian semakin jauh dari Tuhan. Dalam buku ini ada 10 tes yang kita bisa lihat. Saya mengutip beberapa saja yang kadang membuat kita karena takut merasa gagal, lalu kehidupan kita bukan kehidupan orang yang penuh anugerah. Kehidupan kita orang yang dalam tekanan. Kita takut gagal. Kenapa? Habis kalau gagal dicemooh sana sini. Kalau enggak berhasil dicemooh sana sini. Direndahkan, tidak dihargai. Saudara bisa lihat dalam buku itu, kemudian saudara bisa lihat apakah saya termasuk orang yang takut gagal. Atau, saya kan enggak takut gagal Pak, udah biasa, udah kebal. Tapi saudara tidak punya semangat yang tinggi ketika gagal. Ini masalah juga. Tetapi dari sisi yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari penilaian diri yang tidak tepat, apa yang terjadi saudara? Ada 16 saudara, ada 12 yang dibahas dalam buku itu. Tetapi saya melihat ada beberapa hal yang saudara bisa lihat, sikap perfeksionis, ya perasaan yang tidak ingin gagal, yang bisa mengakibatkan kita kemudian marah-marah, kecewa, atau sebaliknya ketika dapat pujian kita menjadi sombong. Tanpa sadar kita bukan hidup dalam anugerah yang penuh kasih dan penerimaan, tetapi kita hidup dalam tekanan sehingga ketika melakukan sesuatu terasa berat. Ya, ada orang-orang tertentu ketika diminta untuk memberikan persembahan, dia berat. Dia masih hitung-hitungan. Kenapa? Dia masih melihat angka, melihat nilai, melihat perbuatan. Tuhan, saudara beri persembahan, Tuhan tidak kemudian kaya. Tuhan tidak kasih saudara tidak memberi persembahan, Tuhan juga tidak miskin. Tuhan melihat hatimu. Kalau hatimu terarah kepada Tuhan, engkau akan memberi dengan sukacita. Engkau akan melayani dengan sukacita. Itu sebabnya kalau kita kemudian mencermati kenapa kita kemudian mengalami gangguan-gangguan, bahkan kadang harus memakai obat-obatan tertentu, bergantung pada obat tertentu. Saya kalau tidak minum ini, saya tidak merasa confident.
Ini penilaian diri yang hancur karena nilai dunia. Si jahat sudah membuat rumusan seperti ini, saudara ya. Kalau kita mempunyai nilai diri yang baik itu kalau kita melakukan perbuatan dan pendapat orang lain. Nah, saya baru merasa berharga. Kalau orang mencemooh, orang tidak memuji, kemudian aku gagal karena perbuatanku, udah aku tidak berharga. Saudara, Tuhan sudah membatalkan rumusan ini. Puji Tuhan, ya saudara ya. Kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat 12, ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dosa kita, kegagalan kita sudah ditanggungkan ke salib Kristus. Siapapun saudara berdosa gagal, di mata Tuhan sudah terlihat darah Kristus, ditutupi darah Kristus. Kalau sekarang saya mau tes saudara, dengan kehidupan saudara hari ini, saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara mati, masuk surga atau masuk neraka? Ya lihat-lihat dulu Pak, habis saya masih kurang baik. Kalau menurut Alkitab sih saya percaya, katanya kalau selamat pasti selamat, kalau percaya pasti selamat. Tapi saya tanya, dari hatimu yang terdalam, yakin dengan hidupmu masa lalumu, dengan apa yang kamu lakukan kemarin, kamu yakin kalau mati masuk surga? Apa alasannya? Kalau masih kita punya keraguan, kalau masih kita merasa, aduh rasanya saya nggak layak, berarti saudara terjebak tentang perbuatan-perbuatan. Saudara masih tidak tahu bahwa dosamu sudah tidak terlihat di mata Tuhan. Makanya orang Kristen itu sekali percaya pasti selamat. Ya, saya di kelas katekisasi selalu mengajarkan gini, kalau orang nggak percaya Tuhan, sekali saja dia berdosa seumur hidupnya masuk neraka. Ya, orang kan sekali berbuat kejahatan, bunuh orang pasti masuk tahanan, benar gak? Saudara jangan main-main, sekali saudara melakukan tindakan langsung masuk neraka. Tapi kalau saudara percaya Yesus juru selamat, bagi orang Kristen, orang percaya, sekali selamat tetap selamat. Amin. Nah tapi saya kan masih hidup, masih kedagingan. Kalau saya berdosa bagaimana? Kalimatnya enggak titik. Sekali selamat, pasti selamat. Kalau berdosa, segera bertobat. Ingat itu saudara. Jangan berkanjang dalam dosa, menikmati dosa. Segera bertobat. Saudara jangan nunggu nanti ke gereja berdoa, nunggu hari Minggu pengakuan dosa. Kalau saudara sadar ini enggak baik, langsung ngomong sama Tuhan. Kalau ada kesempatan berdiam diri. Kalau lagi nyetir, ya jangan tutup mata saudara ya. Saudara jangan tutup mata saat nyetir. Ya dalam hati Tuhan ampuni saya habis maki orang. Karena Tuhan langsung menutupi saudara, memindahkan dosa saudara ke kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan ya. Kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan di dunia ini. Kita dalam daging. Namun dia begitu mengasihi kita sehingga dia mengutus anaknya untuk menanggung dosa kita dan memberi kebenarannya sendiri. Tuhan yang memberi kebenarannya kepada kita sehingga status kita itu menjadi sempurna di hadapan Allah. Luar biasa. Ini karya Tuhan yang melampaui akal pikiran kita. Namun pada kenyataannya, kalaupun kita tahu ini, halangan itu banyak saudara. Ini yang menjadi halangan. Kita kecanduan penerimaan orang lain. Kita perasaan yang tidak berpengharapan. Kita memiliki, kalau saya rasanya saya tanya kepada saudara, kalau saudara nggak ke gereja 1 tahun tetap selamat nggak? Tetap selamat nggak? Ya memang kalau orang yang percaya tidak mungkin 1 tahun nggak ke gereja itu nggak mungkin saudara ya.
Tetapi saya ingin katakan, jangan karena ritual lalu kita merasa percaya diri saya diterima Tuhan. Jangan. Tetap ke gereja, itu tuh sudah menjadi kesadaran kita. Ya, bukan menjadi aduh hari Minggu ke gereja lagi. Enggak. Tapi itu sesuatu panggilan yang menyenangkan. Seperti kalau saudara mau ke meja makan, jamnya makan, ada yang terpaksa enggak? Aduh terpaksa saya makan gitu. Ada yang begitu. Aduh terpaksa nih saya ke kafe dulu harus. Atau itu sukacita. Itu saudara ya. Seharusnya kita beribadah, melayani Tuhan. Itu suatu kebutuhan yang waduh saya menanti-nantikan. Saya pada pada waktu masa-masa tertentu saudara ya. Ketika perpindahan waktu itu dari Semarang, kemudian saya sekolah di Solo, saudara ya. Karena satu dan lain hal, 1 bulan saya nggak ke gereja. Padahal dari kecil saya selalu ke sekolah minggu, nggak pernah absen. Ketika pertama kali saya ke gereja, setelah 1 bulan nggak ke gereja, saya ke GBIS Kepunton. Kalau saudara pernah ke Solo. Begitu saya masuk mendengar musik dimainkan, hati saya bersuka cita. Ketika lagu dinaikkan, air mata saya menetes. Hati saya penuh sukacita. Karena saya sudah lama nggak ke gereja. Karena satu dan lain hal membuat saya memiliki kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Makanya aneh ya kalau ada orang ngomong, oh saya percaya Tuhan. Wah kalau ngomong teologi pinter, tapi ke gereja mesti males nih. Aneh saudara, ada sesuatu yang salah. Itu pasti ada sesuatu dalam dirinya yang boleh dikatakan entah nggak beres. Kalau kita sebagai anak Tuhan, hidup kita bukan lagi karena sesuatu perbuatan, tidak saudara ya. Dan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Dia hanya minta kita taat. Kasih Allah dan penerimaannya terhadap kita didasar pada kasih karunia. 100% Tuhan memberikan keselamatan, anugerah. Dan hidup yang hari ini diberikan kepada saudara dan saya, nikmati itu. Kalau ada sesuatu yang harus kamu lakukan, lakukan dengan penuh sukacita. Tuhan tidak ingin memberatkan hidupmu. Tuhan ingin memberi engkau sukacita. Dan dia ingin saudara hanya percaya kepada dia. Kenapa saudara? Kasih karunia itu, kasih Kristus itu sempurna. Pengorbanan Kristus di kayu salib sempurna. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kenapa kita tidak perlu berdosa atau jangan berdosa? Bukan karena takut masuk neraka. Dosa itu kadang mungkin menyenangkan, tetapi sementara waktu saja. Dosa itu mencemari, merusak. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, lalu senang berbuat dosa, saya nggak yakin. Saudara, saya pertama kali kelas 1 SD, pertama kali nyontek. Apa yang saya alami saudara, sepanjang hari itu hati saya gelisah, malam nggak bisa tidur waktu SD saudara. Karena nggak pernah nyontek, begitu nyontek sekali gelisah. Saya minta ampun, saya ngomong, waduh nggak usah nyontek. Sekarang anak-anak sekarang nyontek biasa katanya begitu saudara ya. Saya nggak tahu nih dosa begitu mengerikan saudara ya. Dosa itu nggak nyaman. Waktu di kampung diajak nyuri mangga sama teman-teman di kampung. Sama anak-anak curi mangga rame-rame. Katanya mangganya enak. Hati saya gelisah saudara. Diajak makan, kenapa kamu? Ya ikut makan kan, namanya kita teman-teman gitu kan, gak seru kalau gak ikut. Tapi hati saya gelisah saudara. Bukan saya orang hebat, tapi saya yakin dari kecil Tuhan udah memberikan hati yang baik dalam hati. Karena itu saudara, perintah Tuhan itu baik. Perintah Tuhan yang diberikan untuk melindungi kita. Bukan untuk memberatkan.
Bukan untuk menyulitkan, untuk menjaga kita. Saya terbiasa drive mengemudi itu dengan aman. Saya nggak mau ugal-ugalan, saudara ya. Jadi lawan saya selalu nyalip dengan hati-hati, kecepatan saya relatif tidak mau main-main, saudara. Tapi sekali waktu ketika ada kondisi tertentu, hampir saya nabrak, saudara. Tapi tidak terjadi. Saya berpikir, puji Tuhan. Karena kebiasaan saya nyetir dengan baik, ketika ada sedikit kesalahan, saya masih aman. Ngerti maksudnya, saudara ya? Kalau kita terbiasa berbuat baik, terbiasa tidak berdosa, kita hidup dalam aman. Perbuatan-perbuatan itu apa yang Tuhan minta, aturan Tuhan menjaga kita. Dan supaya kita penuh sukacita hidup kita, saudara ya. Karena itu, sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, saudara, melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, bukan asal-asalan. Jangan karena Tuhan tidak melihat perbuatan, udah nggak usah latihan, langsung main musik saja. Enggak, saudara ya. Karena ini anugerah, pelayanan ini anugerah, maka saya sedih tuh kalau ada seseorang yang melayani terus kemudian ngomong, ya udahlah asal-asalan. Kan ini pelayanan. Waduh, itu saya sedih, saudara ya. Pelayanan itu anugerah. Kalau itu anugerah, bukan karena usaha kita sebaik-baiknya. Kalau gagal, belajar lagi. Kalau berhasil, jangan sombong. Itu anugerah. Kalau dipuji, itu karena kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita, hidup yang terus dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, kita sadar kita ini melakukan semua terbaik, bukan asal-asalan. Lalu kita menikmati. Gagal tetap bisa bersyukur. Berhasil tetap kita tidak sombong. Karena kita ingat identitas kita. Kita ini ciptaan baru. Kita ini mendapatkan anugerah. Bukan karena perbuatan. Karena itu kita juga waspada tentang apa yang dilakukan oleh si jahat. Ya, kita hidup dalam kewaspadaan karena ada jebakan-jebakan yang terus. Daging kita ini sudah terbiasa dengan ritual. Hidup kita, pola hidup kita ini sudah, kalau dengan lingkungan dunia yang seperti ini, kita seringkali terjebak. Kadang kita merasa lebih nyaman kalau sudah melakukan ritual seperti ini. Saudara, itu jebakan dari si jahat. Karena itu saya mengajak saudara terus taat dan percaya sungguh akan anugerah Tuhan. Bersyukur untuk anugerahnya dan terus kita hidup dalam sukacita ilahi. Boleh ada masalah, boleh ada kesulitan, boleh ada hinaan orang lain, boleh ada kegagalan ataupun keberhasilan. Tetapi kita tetap percaya sungguh. Saya hidup karena anugerah. Bukan yang lain-lain. Sebagai ayat hafalan kita membaca dari Galatia 1 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Apakah aku sekarang berusaha mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jika aku masih mau menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Kita ditebus menjadi hamba Kristus. Di sini kata manusia, saudara ya, kata manusia ini bukan berarti hanya orang lain, tapi diri kita. Diri kita manusia tuh ya. Jadi jangan hanya mencari kesenangan dirimu, cari kesenangan Tuhan. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, kalau Tuhan itu disenangkan, manusia juga menghargai. Saudara, saya memberikan satu ilustrasi tentang bagaimana kita memaknai diri kita, jangan sampai salah, saudara. Jangan terjebak oleh filsafat, pemikiran dari orang-orang dunia ini. Karena itu sia-sia, ya saudara ya. Saudara coba bayangkan kalau ada anjing liar, minta maaf saudara ya, itu hidup di hutan,
lalu dia nggak mandi, berkubang, dia makan harus dia menerkam tikus lah, kemudian mungkin dia kudisan, lalu dia mati di sana. Anjing ini tidak ada nilainya, betul ya, dan tidak ada maknanya. Tetapi kalau anjing ini kemudian dipungut, dilatih, dikasih makanan sehat, dimandikan, lalu dia bisa menjadi anjing pelacak, dia punya nilai diri yang lebih tinggi. Karena manusia yang melatihnya. Kita ciptaan Tuhan. Kita kalau anjing itu minta maaf, mencari nilai dirinya bukan mengikuti manusia, kira-kira anjing itu bisa bernilai enggak? Tetap di hutan liar. Tapi kalau dia mau dididik oleh manusia, dia bernilai untuk manusia. Sebagai perbandingan kalau saudara dan saya manusia, lalu mencari nilai diri dengan logika dan pikiran kita. Seorang teolog, Jimny, dalam kutipan buku sistematik dari Richard Pratt itu saudara, dia ngomong manusia itu walaupun dia pintar dan berhasil, kalau tanpa Tuhan, itu seperti orang gila di tengah alam raya. Tidak ada maknanya. Sama halnya dengan bongkahan mineral yang warnanya kuning, tapi masih di hutan. Diinjak-injak dan tidak ada harganya. Tapi ketika bongkahan kuning itu ya, bongkahan tanah mineral kuning itu kemudian diambil dengan kode AU. Apa saudara? Emas. Ketika kemudian diproses menjadi cincin dan bernilai. Saudara, jangan mencari nilai diri di luar. Jangan mencari penilaian diri dengan pikiran manusia saja atau secara humanis. Ya, humanis itu memberikan seolah-olah mengajarkan, wah manusia itu punya kehebatan, manusia itu berharga. Tapi kalau gagal, kalau kemudian tidak memenuhi standar, dia tidak ada jawaban. Namun Tuhan yang di surga, yang menciptakan saudara dan saya, dia menghargai saudara. Hidup saudara bernilai di mata Tuhan. Karena itu, kalau saudara gagal, saudara berhasil, ingat itu anugerah. Saudara hitam, saudara putih, saudara tinggi, saudara pendek, saudara berharga di mata Tuhan. Manusia menilainya berbeda. Tuhan menciptakan saudara dengan keunikan dan kehebatan. Kalaupun engkau gagal, dia tetap mengasihi. Pertanyaannya, maukah saudara menjadi miliknya? Atau mau lari dari pilihan Tuhan? Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur untuk apa yang engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena engkau Tuhan mau mati untuk kami orang yang berdosa. Bahkan engkau menebus kami ketika kami masih berdosa. Bersyukur untuk sore hari ini engkau mengundang kami semejamu dengan engkau. Menerima roti dan anggur. Kembali engkau mengingatkan melalui roti sebagai tubuhmu dan anggur sebagai darahmu. Kami dipersatukan, kami dikuduskan, dilayakkan. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami terima. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan untuk kami menyikapi hidup ini dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.